Yo bro and sis ya, penonton bintang Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal, luar biasa, Mas Pujiono. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, di masa pandemi ini sehat selalu ya Mas. Insya Allah. Nah, kesibukannya apa Mas? Kalau saya boleh tahu sekarang ini. Oh, kesibukan saya ya masih tetap bermusik walaupun nggak seperti sebelum COVID gitu. Jadi ya kita tetap berkarya lah walaupun di tengah pandemi gini. Tetap aja kita apa aja kita kerjakan selama itu tidak merugikan orang lain ya. Seperti ya kalau waktunya ngojek ya kita masih ngojek. Gitu. Ya. Ngamen kalau ada kesempatan kita ngamen. Pokoknya apa aja yang penting halal ya Mas. Karena selama pandemi ini job nggak ada, pemasukan nggak ada, pengeluaran jalan terus. Jadi ya kita harus benar-benar sabar dan harus kuat. Jadi penonton Mas sekedar mengingatkan Mas Pujiono ini ya pernah mengikuti ajang Indonesia Idol ya Mas ya. Betul. Itu tahun berapa ya kira-kira Mas? Tahun 2014. 2014. Itu awal karir atau seperti apa? Ya boleh dibilang awal karir ya mungkin. Awal karir. Ya. Itu merubah dari lebih terkenal atau lebih Mas Pujiono memuluskan jalan untuk sampai sekarang ini atau seperti apa? Ya salah satunya itu kita lebih dikenal banyak orang. Kedua kita waktu itu kan memang orang pada nggak tahu siapa saya. Terus ya alhamdulillah semenjak saya ikuti ajang audisi di salah satu TV swasta itu kita menjadi populer lah dan lagu karya saya sendiri bisa dikenal banyak orang. Yang NKRI itu ya? Bukan, Manisnya Negeriku. Manisnya Negeriku. Oke siap. Dan Mas Pujiono ini punya ciri khas ya Mas? Ya betul. Ya apa bisa atau apa? Namanya. Nah itu yang mengingatkan kembali buat penonton bintang ya. Musik Mas Pujiono itu bertemakan kecintaan kepada negeri. Iya betul. Ya itu bisa inspirasinya dari mana Mas? Kita inspirasi dari kehidupan nyata aja kan. Misalkan kayak sekarang ini kan kayak lagi pandemi gini, kebetulan saya juga punya ide kreasi membuat lagu tentang corona gitu ya. Dan alhamdulillah respon juga bagus. Iya, sampai 600 ribuan ya. Terus ditonton ya. Kenapa tentang negeri? Karena mungkin banyak juga musisi-musisi lain yang menciptakan lagu bertemakan negeri. Dan kita juga harusnya seperti itu karena kita bisa mendidik generasi berikutnya supaya paham cinta akan negeri, kepada negeri, punya nilai-nilai nasionalisme kayak gitu. Oke. Karya yang terbaru Mas? Karya yang terbaru kemarin saya buat itu kan pertama Manisnya Negeriku. Iya. Kedua Indah Negeri Anugerah Ilahi. Ketiga Cerita Cinta Dunia Maya. Wow, itu bisa diceritain tuh. Itu Cerita Cinta Dunia Maya itu sebenarnya terinspirasi dari orang-orang yang pada bermain medsos itu. Media sosial seperti Facebook atau yang lain-lain. Update juga dong Ya, berarti. kalau nggak update kan kita jadi nggak memahami apa itu sosial media. Siap. Jadi kita mencoba merangkai apa yang ada di sosmed itu supaya menjadi sebuah lagu. Seperti itu. Di musik nih. Awalnya seperti apa sih Mas? Awalnya itu dulunya kita waktu ikut audisi nggak mengharapkan menjadi pemenang. Ya, yang penting apa yang saya buat dan saya karyakan menjadi motivasi buat orang lain seperti itu. Ya itu contohnya lagu pesan moral kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, alhamdulillah itu salah satu rezeki juga karena kita menjadi terus tetap berkarya sampai sekarang ini. Oh gitu. Awalnya saya ngamen. Dulu. Cuman kan kita berpikir saya mencoba mengikuti audisi siapa tahu dengan karya lagu sendiri mudah dikenal dan ternyata memang benar itu gelas baliknya saya dulu ngamen dari bis ke bis dari zamannya ada Patas 60 PPD Maya Sari Bakti Steady Set gitu. Jadi kita Blok M Senen Tanjung Priuk Pulau Gadung. Oh gitu ya. Dengan sekarang otomatis pendapatannya jauh lebih besar dong ya Mas dan banyak dikenal orang. Waktu gitu. Ngamen ya sebenarnya lumayan kalau kita kiat dan tekun rajin lah intinya.
Sebenarnya kita waktu ngamen pun lumayan, cuman kan memang beda lah kalau udah dikenal sama belum kan. Dulu biasanya ngamen itu cari-cari duit, satu mobil itu 30.000 susah ya. Sekarang kadang satu bis 20.000, 30.000 kayak gitu. Jadi orang yang tadi nggak kenal jadi kenal gitu. Tadinya mau ngasih 2.000 jadi ngasih 5.000 kayak gitu. Jadi banyak keuntungannya ya Mas ya. Banyak keuntungannya, dan lagi kita sering dapat job karena itu. Yang tadinya naik odong-odong bis gitu, kita naik pesawat kan. Wow. Salah satu peningkatan yang bagus. Betul. Mengenai penghasilan pengamen, ya untuk keluarga sendiri seperti apa Mas? Sebenarnya cukup dan tidaknya tergantung kita bersyukur atau enggak gitu. Sekarang duit sebanyak apapun kalau kita nggak bersyukur ya nggak cukup. Walaupun hasilnya memang nggak cukup, tapi kan kita harus mensiasati supaya cukup itu gimana. Nah, walaupun kita punya anak 2, punya istri 1 ya, istri belum nambah nih. Nggak boleh nambah. Jangan, kalau bisa jangan. Itu menyakiti hati wanita. Oh gitu. Jadi kita tetap usaha apapun, kita hasilnya berapapun ya kita patut bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur akan kurang terus. Oh gitu. Sekarang kan lagi masa pandemi nih Mas, ya. Pandemi banyak yang orang-orang yang putus pekerjaan ya. Untuk Mas sendiri kan penghasilannya di bidang musik, ya kan. Itu dampaknya sendiri seperti apa Mas? Oh tentu dampaknya sangat jelas. Tadinya kita biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali biasa dapat job ya. Job entah ngisi di acara apa gitu. Untuk sekarang ini kan nggak boleh. Jadi semua job kita tuh putus dulu semua. Iya, cancel lah. Cancel. Jadi untuk yang off airnya. Iya off airnya. Jadi kita untuk mensiasati itu kita untung nggak kaget ya. Wah biasa kan kita street fighter lah. Oke. Bertarung jalanan. Jadi kita nggak kaget dengan situasi seperti ini karena kita dulu sama persis seperti ini. Di era 98 lah kita contohnya. Kita juga susah seperti ini ya. Kita berbagai cara misalnya seperti saya ngojek. Atau kadang ngamen lagi, nggak masalah selama saya tidak merugikan orang lain, tidak mencuri kan, itu aja. Karena nunggu job apalagi di tengah pandemi gini kan, betul. Bukan cuma saya ya, pekerja seni, semua lini kena itu, betul. Aspeknya ya. Iya. Makanya kita harus pintar-pintar mensiasati hal itu. Nah untuk kiblatnya Mas Mujiono ini, gitu kan punya referensi, misalnya penyanyi A, penyanyi B, kayak gitu. Kalau referensi saya, semua penyanyi saya suka, semua jenis musik apa saya suka. Cuman yang sering dulu ya, mungkin saya boleh dibilang pecinta lagu dulu ya. Kayak zaman almarhum Gomblo, Mas Ari Wibowo, di radio, aku deh, Mas ya. Doel Sumbang, Iwan Fals kesini ya kan. Ya kita semua suka. Ya kita ambil dari kiblat mereka itu. Karena memang saya nggak sesuai aja. Mereka kan berbahasa Indonesia lagunya. Kalau saya berbahasa Inggris nggak bisa. Oh gitu. Bukan ke barat-baratan, tapi ke timur-timuran. Timur-timuran, asik. Indonesia ya. Yo Indonesia. Pak Pujiono sekarang lagunya berbahasa Jawa dan easy listening gitu ya kan. Iya. Nah itu memang Mas Pujiono mengikuti tren atau seperti apa? Ya kita harus bisa membaca pangsa pasar sekarang ya, walaupun bukan era-eranya kaset pita ataupun DVD atau digital. Sekarang kan eranya digital. Kita harus bisa mengikuti dan membaca perkembangan pasar musik apa yang sedang tren. Tapi tidak lepas juga kita harus menyampaikan pesan dalam lagu itu. Oh gitu. Ya. Jadi nyampe ya pesannya. Bukan cuma sekedar lagu untuk didengar, tapi harus ada pesan moralnya kan di situ ada. Kayak gitu yang seperti aku iso opo. Aku coba bisa nyanyiin sedikit. Aku iso opo tak jaluk kowe. Itu artinya gini sebenarnya. Itu salah satu lagu yang mengandung filosofi sangat dalam. Dalam artian banyak ya, seperti kehidupan ya seperti sekarang ini. Kita bisa apa ya? Tapi ternyata kita bisa bernapas dan bisa melewati hari ini untuk hari esok kan. Wah, mantap, luar biasa penonton. Biasa di luar ya, biasa di luar ya. Ya seperti lagu terdahulu kayak Manisnya Negeriku kan, kita semua berbeda suku, budaya, nggak keyakinan beragama. Tapi kita tetap satu jua dalam Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika kan. Iya. Berbeda-beda tetap satu jua. Itu. Lagu yang kedua Indah Negeri Anugerah Ilahi. Indah alamnya, ramah senyum penduduknya, ragam budayanya, itulah kan Indonesia. Negara manapun akan iri lihat kepulauan Indonesia. Kaya. Mari kita jaga dengan rasa cinta. Betul sekali tuh. Ya, pesan yang ada di lagu
Mas Pujiono. Gitu. Punya nggak pengalaman yang manis nih, oh ini pahit nih, gitu yang berkesan di Mas Pujiono? Kalau dulu saya sering ngalamin waktu dapat job off air itu pengalaman lucu banyak. Banyak, coba diceritain Mas buat penonton Bintang. Kita kan itu kan dulu bareng-bareng artis satu ruangan. Pernah saya diusir. Ya, saya disangka kru atau apa nggak ngerti. Berarti ya. itu artisnya kurang update tuh Mas. Bukan artis sih, mungkin yang guard yang jaga lah. Oh yang jaganya. Jadi kita dianggapnya bukan artis. Ya walaupun saya sendiri nggak menganggap saya artis ya. Kita semuanya artis. Ya. Ya, artis kehidupan. Artis kehidupan, mantap. Jadi kita pengalaman lucu kayak gitu, seperti dulu kita disuruh ngangkat barang, kamu kerjanya ngopi aja, teman kamu itu ngangkatin barang, kamu enak-enak Sampai ngopi. segitunya Mas? Begitu kita mengangkat, ada yang punya acara, siapa yang nyuruh? Terus? Mereka kayak, ini artis kita kurang ajar kamu, kayak gitu. Tapi ya mungkin salah satu itu menyampaikan pesan kita juga, Bang. Dalam arti gini, kita jangan melihat cover seseorang. Betul. Iya. Jadi jangan menganggap orang itu sepele. Mungkin orang cover kita dekil and dekumal ya. Dia kan nggak tahunya dia tamu dia kan. Betul. Seperti itu. Jadi kan dia akan berpikir, oh iya saya salah berarti kan kayak gitu. Memberi pelajaran tapi tidak bicara kayak gitu. Oke. Iya. Terus yang itu pengalaman lucu. Kalau pengalaman yang manis-manis, gurih-gurih. Banyak pengalaman manis gurih tuh ya kita kalau ketemu big bossnya langsung ya. Acara itu ya duitnya agak lebih lah. Cuan. Itu udah pasti lah ya. Di luar dari konteks yang kita sepakati, ternyata uangnya lebih kan. Itu ya kita patut bersyukur ya. Itu salah satu yang buat saya manis. Karena kan kita bisa berbagi dengan kawan-kawan juga. Entah walaupun segelas kopi kita traktir gitu. Oke. Nah, sudah terkenal, lagunya sudah booming, terus juga duet juga ya Mas sama band Porli ya kalau nggak salah ya. Iya itu Cikap Band. Cikap Band ya. Itu bisa sampai seperti itu. Seperti apa Mas? Ya itulah salah satu yang saya bilang itu manisnya kita itu. Awalnya kita tidak ada kenal, akhirnya dikenal. Dan kita memang diperlukan ya kita bantu. Karena tema lagu itu kan sosialisme, tentang kebinekaan, tentang kekayaan alam kita. Kalau ada yang membantu ya kita harus wajib bantu juga. Oh gitu. Berarti Mas dihubungin langsung. Berarti ada yang mengapresiasi karya kita kayak gitu. Betul. Nah, dari sisi keluarga nih ya, dari sisi keluarga melihat Mas sekarang yang sudah Mas Pujiono yang sudah terkenal ya di YouTube-nya juga viewernya banyak ya. Itu ada perubahan nggak sih di lingkungan sekitarnya Mas Pujiono? Sebenarnya saya nggak pernah membawa hal itu ke dalam rumah ya. Gitu. Karena saya memang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, karena saya nggak merasa bukan artis, kecuali di panggung ya. Turun dari panggung baru di atas panggung kita artis, turun dari panggung kita selebihnya bukan artis. Kalau saya prinsip saya ya. Tetap membumi ya Mas, tetap membumi ya. Memang di dasarnya kan kita dari bumi. Ya, moto hidup Mas Pujiono dalam menghadapi hidup ini seperti apa Mas? Moto hidup saya sih, saya senang tapi tidak merugikan orang lain, itu buat saya cukup. Bos, mantap sekali, mantap jiwa. Ya. Nah terus nanya nih mengenai karya apa lagi yang akan dipublish nih? Ya. Kebetulan kita kemarin kan habis mengeluarkan single ya. Single. Aku Isopo. Oke. Terus Rindu. Terus ini yang terbaru Indonesia Harus Kuat. Indonesia Kudu Kuat. Ada 2 versi. Oh gitu. Versi Jawa dengan versi Indonesia. Jadi di lagu ini juga ada pesan dan yang bisa kita sampaikan mengenai kita bisa kuat menghadapi apapun di situasi yang seperti ini. Q&A kita hari ini dengan Mas Pujiono ya. Semoga penonton Bintang bisa mengambil inti dari pengalaman Mas Pujiono ya, tetap semangat ya, maupun apa keadaannya kita kuat kalau bersama. Indonesia pasti bisa. Ya Mas, mungkin penonton Bintang pengen tahu nih karya terbaru Mas Pujiono nih. Bisa dinyanyikan ya. Kayak nih. Aku iso opo, Asik.